Kita sudah sampai fatsal berapa sudah? Sekarang ayat ketiga. Bukan. Fatsal yang keempat dari Amsal, kita akan membaca ayatnya yang ketiga. Kita mulai dengan sebuah ayat yang sangat indah. Dia berkata, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku. Mari kita ulangi. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, lalu berikutnya dikatakan sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Salomo waktu masih kecil, dia punya kakak itu diangkat Tuhan. Ya. Hubungan Daud dengan Batsheba itu meninggal. Lalu dilahirkanlah Salomo. Nah, ini kesaksian Salomo mengenai hikmat ketika dia masih tinggal di rumah ayahku. Semua kita mengalami hal ini bahwa kita pernah tinggal diasuh oleh ayah dan ibu kita. Perbedaannya adalah anak ini, Salomo adalah anak kedua, tetapi dia tidak punya adik lagi. Dia menyebut dirinya sebagai anak tunggal bagi ibuku. Nah, tetapi ini adalah arti nubuatan jauh ke depan kepada Injil Lukas, fatsalnya yang kedua. Injil Lukas fatsalnya yang kedua, dan kita akan membaca sebuah ayat saudara-saudara yang sangat terkenal yang biasa kita baca, yaitu ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Jadi hari raya Paskah itu hari raya tahunan. Ayat 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, jadi ini lebih besar dari Amsal tadi, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu, sebab sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Kata diketahui, seharusnya orang tua tahu di mana anaknya waktu itu. Itu sebabnya di dalam Amsal dia menyebut dirinya, ketika aku masih lemah, tinggal di rumah ayahku dan menjadi anak tunggal dari ibuku. Nah, inilah kita baca ayat 44. Karena mereka, dua orang ini, Yusuf Maria, menyangka bahwa Yesus ada di antara orang seperjalanan mereka. Ya, jangan sampai saudara menyangka Yesus itu beserta kita, padahal tidak. Kita menyangka Immanuel, padahal tidak. Kita menyangka kita berjalan dalam kehendak Tuhan, padahal tidak. Kita menyangka kita dengar-dengaran kepada Tuhan, padahal tidak. Sebab Yusuf dan Maria, orang paling dekat dengan Yesus, pun menyangka. Yesus bukan Tuhan yang kita harus sangka. Kita sering menyangka kepada Tuhan itu. Ya, karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka
sehari perjalanan. Bayangkan oleh saudara, 1 hari jalan, tidak tahu Yesus tidak ada. Dia menamakan diri, aku anak yang lemah dan anak tunggal dari ibuku. Maria hanya melahirkan 1 anak. Ya. Karena mereka tidak lalu mencari dia, berjalan mereka sehari perjalanan, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Jadi yang paling dekat adalah kaum keluarga dan kenalan. Keluarga dulu baru teman, kenalan. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia. Jadi saudara-saudara, kalau kita belajar di dalam sejarah bahwa ada minggu penebusan yang saya sudah pernah ajar kepada saudara, yaitu dari zaman dari zaman Adam kepada zaman Abraham, itu ada 2000 tahun. 2000 tahun yang dibagi 2 hari. 1 harinya Tuhan, 1000 tahun manusia. Ya, Tuhan membuat bumi dalam minggu ciptaan ini sampai salib pun 2000 tahun. Dan ini adalah hari ketiga dan keempat. Ya, jadi 3000, 4000. Dan sekarang kita sedang hidup di dalam 2000 tahun terakhir. Dari kematian Yesus sampai kedatangan Yesus kedua kali, itu ada 2000 tahun. Ya, dan Yesus meninggal pada lebih kurang 33,5 tahun. Maka lebih kurang nanti 2033, ada satu hamba Tuhan barangkali berkata 2035 dia akan kembali. Tapi kita tidak boleh mengira-ngira, karena Tuhan Yesus berkata hanya Bapa yang tahu kapan dia akan datang kembali. Ya. Nah, ini adalah hari ke-5 dan ke-6, dan ini hari ke-7, 1000 tahun damai. Ya, hari ke-7. Nah, mari saudara lihat ke sini. Dalam 1 hari perjalanan, mereka jalan tanpa Yesus. Maka kembalilah mereka mencari selama 3 hari, 2, 3, 4. Barulah Yesus ditemukan di bait Allah. Jadi 1000 tahun pertama, Yesus masih belum tahu. 1000 tahun kedua, Yesus, Abraham baru mengerti bayang-bayang ketika Ishak diserahkan. Nah, 1000 tahun ketiga, ya, dari sini, ini 1500 tahun Taurat dibikin. Ya, jadi Taurat adalah bayang-bayang dari Kristus. Ya, Taurat, ya, di sini Taurat. Lalu setelah 3 hari ini, barulah Yusuf Maria menemukan Yesus. Ya, di bait Allah. Nah, menurut perjanjian baru, bait Allah itu adalah saudara dan saya. Jadi di dalam ayat ini, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ayat 46, ia sedang duduk. Makanya saya berani duduk karena Yesus juga duduk. Ia sedang duduk. Saudara bilang amin dong. Di tengah-tengah alim ulama. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya, and it came to pass that after 3 days, 3000 tahun kurang lebih, ya, they found him in the temple, bait Allah,
sitting in the midst of doctors. Dokter-dokter tuh. Kemarin waktu wisuda sarjana, di belakang saya duduk dokter-dokter. Dokter Jan Lumempo, dokter Lodisa Erang, dokter ini. Dokter banyak, dokter sekali. Saya lebih senang dimasuki Yesus yang umur 12 tahun di hati saya. Amin. Both hearing them. Semua dokter mendengarkan dia. And asking them question. Dan bertanya banyak pertanyaan. Mari bahasa Indonesia, ayatnya yang ke-47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Bayangkan oleh saudara, dokter menanyai anak umur 12 tahun yang belum dewasa, baru disebut Yaladim. 12 tahun ke atas baru disebut Yaladim. Itu anak Taurat, Yaladim, sudah 12 tahun. Kalau orang hamil ada 7 bulannya. Ini 12 tahun, Yaladim, sudah mulai masuk remaja. Masa dokter tanya sama Yalad belum tahu apa-apa, baca Taurat aja masih belajar. Kenapa dia bertanya? Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. And all that heard him, semua orang yang mendengarkan dia, were astonished, bingung, kagum, at his understanding. Dia punya pengertian. And answers, dan jawaban-jawabannya. Bayangkan masih umur 12 tahun bisa menjawab pertanyaan dokter Taurat. Maka saya ada STT, STTPC, Sekolah Tinggi Teologi Pantai Kosta Cianjur. Diakui oleh Departemen Agama. Sudah disamakan. Dan sudah bisa ujian negara. Satunya sudah dapat gelar. Diakui oleh negara. Kita punya Dr. Jan Lumempo. Dulu kerja di kantor pos Batu. Kita kalau kirim surat yang stempel. Kita kirim surat ya stempel. Orang kirim wesel, saya dapat uang dari dia. Stempel. Satu kali datang Om Soriton. Pendeta Soriton itu guru saya, almarhum, masih muda meninggal. Dia orang Manado, jadi dia bilang, Ngana kirim-kirim surat. Kenapa Ngana tidak kirim surat Galatia, Efesus, Filipi, Kolose? Mula-mula main-main. Akhirnya dia rasa panggilan dan dia kerja sekarang. Dialah yang menjadi ketua STT. Kita, anaknya pun menjadi dosen. Dan saya suka ditulis di situ, dosen luar biasa. Nah, kalau saya punya titel, saya jadi dosen biasa. Jadi kalau karena nggak punya titel, saya dosen luar biasa. Jadi sudah mending luar biasa daripada biasa, bukan? And all that heard him were astonished. Jadi saudara, bayangkan umur 12 tahun bisa jawab semua pertanyaan. Kadang-kadang saudara nanya, kita nggak tahu, kita nyanyi Kristus jawaban dalam hidupku, tapi kita nggak pernah tanya. Kita nggak pernah tanya sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan?
48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tadi profesor yang kagum, doktor yang kagum. Sekarang yang tercengang orang tuanya, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa?" Tuh, disalahin. Banyak anak suka disalahin, padahal yang salah orang tua. "Mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Yang salah orang tua, yang disalahin anak. "Bapakmu," bapak yang di dunia, Yusuf, "dan aku dengan cemas mencari engkau." Jadi selama 4.000 tahun, sebetulnya manusia penuh kecemasan sampai dia menemukan Yesus. Ya, kami menemukan engkau, membuat kami cemas mencari engkau. Tetapi sekarang sudah tidak cemas lagi karena sudah ditemukan. Nah, saudara-saudara, dalam ayat 49, Yesus menjawab indah sekali. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku?"